Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani. Kali ini di program Belajar dari Sejarah. Hari ini yang ingin dibahas adalah hikmah dari peristiwa Gua Hiro ya. Tadi pagi-pagi sekali saya mendapatkan berita yang luar biasa. Sebetulnya disebut luar biasa juga mungkin biasa-biasa saja untuk zaman sekarang ya, tentang berita bagaimana hoax itu beredar dengan sangat luar biasa gitu, dan anehnya berita-berita hoax itu dipercaya dengan sangat-sangat mudah gitu. Ini mungkin berhubungan dengan platform TikTok ya. Ketika berita-berita di TikTok itu tanpa sumber yang jelas, bahkan tanpa tautan berita pun itu bisa dipercaya dengan sangat masif. Tanpa tautan berita, kemudian tidak jelas juga siapa yang bicara, ini diterima dengan saya tidak tahu ya, mungkin apakah orang itu penggemarnya atau fansnya banyak atau gimana, ataukah karena kata-katanya yang bagus, ataukah sesuai dengan algoritma TikTok gitu ya. Tapi banyak banget berita-berita yang memang itu tidak jelas, bahkan memang fitnah, tetapi dipercaya dan itu diyakini. Bukan hanya dipercaya, tapi diyakini sebagai suatu kebenaran dan bahkan dijadikan dalil oleh mereka atau argumentasi mereka untuk melakukan sesuatu gitu. Menjadi dasar pemikiran mereka lah ya. Dan ini sudah sangat-sangat bahaya menurut saya fenomena seperti ini ya. Bagaimana masyarakat kita, apalagi kebanyakannya kan di TikTok itu adalah kaum muda ya. Mereka lebih suka sesuatu yang ringan, cepat, tanpa, kalau zaman kita dulu ya, generasi milenial dan generasi X, itu ketika kita melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, apalagi berargumentasi sesuatu, maka harus ada latar belakangnya, ada dasar pemikirannya, bahkan sistematikanya juga ada, kenapa kita bisa ngambil kesimpulan seperti itu kan kita terbiasa seperti itu. Terbiasa membuat makalah yang cukup panjang dan hasil penelitian atau hasil bacaan kita dari berbagai hal gitu. Kita juga terbiasa disuruh untuk membuat clipping yang otomatis, clipping dengan tentang satu tema misalnya. Saya ingat banget dulu pernah disuruh buat clipping tentang fashion ya, fashion yang tren pada waktu itu, saya lupa tahun berapa, tapi yang jelas saya masih SMP. Dan pada saat itu saya harus membuka-buka majalah, membuka-buka koran yang sesuai temanya dengan yang diinginkan, dan itu kan dibaca dulu. Bukan hanya dari judulnya, tapi juga dalamnya dibaca. Itu sesuai tidak dengan tema yang diminta. Jadi kita sudah terbiasa membaca. Kalau generasi milenial dan generasi X ya, yang seusia-usia saya lah, kita sudah terbiasa membaca dan hal membaca itu sudah sesuatu yang wajib kita lakukan. Bahkan cek and recheck berita itu bagi kebanyakan kita itu sudah biasa. Tetapi bagi generasi di bawah kita, ini sudah menjadi sesuatu yang mahal. Bahkan mereka bisa menyimpulkan hanya dari judul beritanya saja, yang padahal judulnya itu clickbait ya. Mereka sudah bisa langsung menyimpulkan dan langsung mengeluarkan pendapat hanya dari clickbait tersebut. Dan ini luar biasa bahaya menurut saya ya. Ini memundurkan indeks pendidikan kita, indeks cara berpikir kita benar-benar turun seturun-turunnya. Ya bisa kita lihat di platform TikTok ya, bagaimana platform pendidikan, platform yang berisi itu viewersnya sangat-sangat sedikit. Platform yang padat gitu ya, yang padat isinya sangat-sangat sedikit. Mereka lebih suka yang ya, kalau politik yang ramenya itu yang apa ya, yang tuduhan-tuduhan, misalnya yang konflik-konfliknya gitu, bukan isi dari materinya. Misal tentang debat nih, tentang debat itu bukan isi debat yang dibicarakan, tetapi hal-hal yang salahnya, misalnya hal-hal yang lucunya, hal-hal yang bikin malunya, bukan isinya, bukan isi dari visi misi dari calon, bukan. Kalau bicara tentang visi misi calon, saya yakin itu penontonnya sedikit gitu ya. Bagaimana? Ya itu memang masyarakat kita sekarang.
Jadi orang-orang yang mereka concern di pendidikan, terus mereka masuk ke TikTok itu rata-rata memang hanya untuk upload. Tidak tahan untuk bertahan lama-lama di TikTok, untuk scroll dan sebagainya, itu tidak tahan. Karena luar biasa, dari komentarnya pun, wah benar-benar mereka tidak membaca gitu ya. Mereka tidak membaca apa isi TikTok itu, apa isi dari mereka yang komentari itu gitu. Mereka hanya mengomentari sekilas. Kenapa ini bahaya? Bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika kita tidak bisa membaca bukan hanya membaca huruf ya, tetapi lebih kepada pemahaman. Membaca dalam tanda kutip. Kita juga tidak bisa membaca keadaan. Ketika kita tidak bisa membaca, memahami sebuah tulisan, kita juga akan salah dalam mereaksi isi berita tersebut. Dan ini benar-benar bahaya. Kalau terjadi pada 1-2 orang dan itu hanya di lingkungan sendiri saja, itu mungkin tidak akan menjadi berbahaya banget gitu pada sebuah negara. Tetapi ketika terjadinya sudah masif, apalagi TikTok ini adalah media terbesar yang dipakai oleh orang-orang Indonesia, ini kan jadi massal ya. Pemikiran seperti ini menjadi massal dan menjadi pemikiran yang dominan. Dan ketika pemikiran kita dominan dan tidak ada, bahkan pemerintah sendiri tidak ada usaha untuk membuat masyarakat kita mau membaca, ini akan terus-terusan bodoh, terus degradasi. Keilmuan kita terus degradasi. Apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi jajahan orang lain. Kita tidak akan ada jiwa kreativitas, tidak akan ada, ya yang namanya tidak memahami keadaan lah. Apa rumah sudah kebakaran juga, ketika seseorang tidak merasa, tidak melek matanya tertutup, kesadarannya hilang. Ilmu itu kan kesadaran bagi seseorang dalam menjalani hidup. Nah, ketika ilmu tidak ada, ketika dia tidak mau membaca, bahkan tidak sanggup membaca, dia jadi mau bacanya tapi tidak sanggup memahami gitu ya. Itu akan jadi menjadi tidak sadar dengan keadaan sekitar. Ini yang bahaya. Negara sedang mau tenggelam, mereka merasa negara kita baik-baik saja kok. Atau negara kita misalnya membantu negara lain, negara tetangga misalnya. Mereka mengatakan, ngapain ngurus tetangga, ngapain ngurus negara orang lain. Kita fokus aja pada diri kita sendiri. Mereka tidak paham dengan politik global, mereka tidak paham dengan ekonomi global. Dan ini benar-benar sudah kelihatan ya di masyarakat kita bagaimana Indonesia dijajah secara ekonomi. Mereka tidak terlalu peduli dari siapa barang ini datang, yang penting murah bagi mereka. Nah, jadi selain mereka tidak sadar, juga menumbuhkan jiwa egois mereka sendiri. Jangan pedulikan orang lain, kita pedulikan diri sendiri saja. Pokoknya ini murah untuk saya tidak merugikan orang. Seolah-olah apa yang dia lakukan itu tidak merugikan orang lain. Seolah-olah dunia itu berpusat hanya di dirinya sendiri. Dunia berpusat hanya di dirinya sendiri, kemudian terpusat di dirinya sendiri, sehingga menyikapinya itu salah. Mereka tidak peduli tetangga lapar pada akhirnya. Mereka tidak peduli lingkungan rusak seperti apa. Yang mereka pedulikan hanya diri mereka sendiri. Dan ini ada satu contoh konkret ya. Makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Iqra. Ini sejatinya seharusnya membuat kita berpikir dan menjadi fokus bagi kita, fokus bagi bangsa kita. Bagaimana caranya membuat masyarakat kita itu Iqra, membaca. Bagaimana, bacalah ya, Iqra itu perintah ya, bacalah. Bagaimana agar masyarakat kita itu melek matanya, melek ilmunya. Bagaimana agar masyarakat kita itu bisa mendengar lebih banyak, membaca, mencari ilmu, memahami sekitar, memahami bacaan. Ini harus jadi fokus utama dari pemerintahan kita seharusnya gitu ya. Bagaimana mencerdaskan itu sebetulnya mudah, hanya dari sering baca aja.
Baik baca dalam arti sebenarnya, membaca buku bukan membaca status ya, tapi membaca buku yang memang runut gitu ya, tata bahasanya juga bagus gitu. Itu akan membiasakan pikiran kita itu menjadi terpola dengan baik. Bertutur kata juga dengan terpola dengan baik, dan terbiasa untuk memahami juga dengan baik. Makanya ini kita belajar dari sejarah ini ya, bagaimana para sahabat itu menjadi luar biasa. Rasulullah SAW juga bisa membimbing mereka dengan cara-cara yang membuat mereka jadi luar biasa. Itu awalnya hanya dari satu kata, yaitu bacalah. Dan kalaulah mungkin kita udah itu urusan pemerintahan gitu ya, siapa juga saya mungkin tidak akan didengar gitu ya oleh mereka gitu, oleh mereka yang ada di atas. Tetapi paling tidak di lingkungan keluarga, kebiasaan membaca ini yuk kita tumbuhkan lagi, teman pecinta sejarah. Kita tumbuhkan lagi supaya anggota keluarga kita itu lebih terbuka pemikirannya, kemudian lebih berilmu, sehingga bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu dan menyikapi semua masalah itu dengan benar. Mereka banyak referensinya, kalau banyak membaca, mereka banyak. Selain banyak referensi juga tadi ya, kosakata semakin baik, tutur kata semakin baik, semakin terstruktur dengan rapi, sehingga cara berpikir kita pun terstruktur dengan rapi gitu. Kemudian bisa mengambil solusi yang benar, mencari dan mengambil solusi yang benar dengan referensi yang sangat banyak. Referensinya luar biasa kalau bacaan keluarga kita juga banyak. Anak-anak kita biasakan mainan pertamanya adalah buku. Kemudian kita biasakan juga bacaan kita tuh semua aja dibaca gitu, bukan hanya sirah, bukan hanya sejarah, bukan hanya ilmu-ilmu dunia, bukan hanya ilmu-ilmu agama. Bahkan cerita-cerita, novel-novel itu santap lah dengan semangat gitu. Untuk ya itu tadi banyak hikmah ya, meskipun dari kisah membaca itu tetap banyak hikmahnya, meskipun dari cerita yang tidak nyata gitu, hikmah itu tetap bisa kita ambil. Dan satu hal sebetulnya, mengajarkan anak membaca itu sesuatu yang sangat mudah. Selalu gitu ya saya katakan, mudahnya itu adalah dari kita. Perlihatkan saja bahwa kita senang buku, perlihatkan saja bahwa di rumah kita mainan utamanya adalah buku, perlihatkan saja kepada mereka bahwa kita senang membaca, perlihatkan saja kepada mereka kita senang berdiskusi dan tukar pikiran, dan mereka akan dengan sendirinya ikut dengan pola kita. Mendidik itu kan sebetulnya pola ya, kita tinggal menjiplak apa yang sudah ada, udah gitu. Teladan, pola itu teladan. Maka yang harus kita lakukan itu, kita tidak perlu kok kita tidak perlu memahamkan anak apa manfaatnya membaca, kita tidak perlu membuat mereka pelatihan jadi rajin membaca, tidak perlu. Cukup dengan satu hal, yaitu memberikan teladan kepada mereka bahwa membaca itu adalah satu hal yang paling utama dan diajarkan pertama kali bahkan sebelum perintah sholat. Itu adalah baca dulu. Bahkan sebelum perintah syahadat ya, baca dulu. Bahkan kita membaca syahadat juga harus baca dulu kan, harus bisa baca dulu. Apa yang kita baca itu, apa artinya itu syahadat? Apa artinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Apa bacaannya? Apa artinya? Apa maknanya? Sehingga syahadat kita pun menjadi lebih berisi dan lebih bertanggung jawab apa yang kita ucapkan itu. Dan teman pecinta sejarah, mari mulai semuanya dari keluarga kita, mari mulai memperbaiki negara ini, memperbaiki pemahaman bangsa ini, mulai dari rumah kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.